Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita kembali. Sebagaimana doa kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memegang ruh manusia itu dua kali. Yang pertama ketika tidur, dan yang kedua adalah ketika kita meninggal dunia. Karenanya Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, wa min ayatihi manamakum bil laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tidur kalian di waktu malam. Karena sama-sama dipegang ruhnya tapi jantung kita masih berdetak. Bahkan di dalam redaksi yang lain, Rasul mengajarkan doa bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kesehatan pada badanku. Ya, jadi kita diselamatkan oleh Allah dari bencana, dari gigitan ular, dari gigitan kalajengking. Kemudian yang telah mengembalikan ruhku, wa adzina li bidzikri. Ya, ini kalimat yang luar biasa, dan yang telah mengizinkan aku untuk berzikir. Ternyata banyak sekali redaksi-redaksi doa yang menunjukkan bahwa kita bisa istiqomah, kita bisa beribadah itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Banyak di lembaran-lembaran sejarah bahwa mereka awalnya beriman kepada Allah tapi kemudian diakhiri hidupnya dengan sangat tragis, ya, murtad. Ya, Bal'am bin Bawra, seorang ulama terkenal di zaman Nabi Musa, pun meninggal dalam keadaan murtad. Rajal Unfuwah juga sahabat Nabi yang berperang bersama Nabi, menyaksikan kemuliaan akhlak Nabi, kemudian berjuang dengan para sahabat, tapi tidak ada yang menyangka bahwa Rajal Unfuwah meninggal dalam keadaan murtad mengikuti Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, keberadaan kita di atas kebaikan, di atas agama Allah merupakan nikmat yang sangat besar yang perlu kita senantiasa syukuri. Kemudian pada kesempatan ini pula kita duduk di sebuah majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama yang luar biasa. Ya, kalau fisiknya mungkin lebih ganteng kita. Ya, matanya sebelah buta, kurus, keriting, kakinya pincang. Kalau melihat nggak meyakinkan dia seorang ulama. Tapi di mana-mana kalau mendengar nama Atha bin Abi Rabah, semua orang terkagum-kagum karena ketakwaan, keimanan, dan keilmuannya. Sekali dia pernah berkata, majlisun ilmin wahid yukafir majlisan min majalisil lahu. Satu kali duduk di majelis ilmu itu bisa menghapus 70 majelis sia-sia yang kita pernah duduk di dalamnya. Mungkin pernah kita duduk ngobrol dengan teman kita, teman kantor, teman kerja, kemudian kita berbicara sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Tapi kemudian kita hadir satu kali duduk di majelis ilmu, insya Allah semua majelis yang pernah kita duduk, yang mungkin ya, omongan kita ada yang mendatangkan kemurkaan Allah, semoga Allah ampuni di majelis yang mulia ini. Sedikit jamaah yang dirahmati Allah, perkenalkan diri, ya, boleh ya, biar nggak terlalu tegang ya. Saya Saiful Aziz, aslinya NTT, ya, Nusa Tenggara Timur, di Kepulauan Flores. Ya. Bapak Ibu kalau melihat Pulau Komodo, ya kan, Labuan Bajo sekarang yang lagi viral, nah itulah tempat saya berasal. Kemudian saya kuliah S1 di STID Muhammad Nasir bersama Ustadz Mumu. Nah, dulu di sini kalau nggak salah Ustadz Zainuddin, ya pernah, itu angkatan saya. Dan kalau nggak salah pas mahasiswa dulu pernah saya kultum sekali di sini. Mungkin
Bapak Ibu lupa ya dengan wajah saya. Dulu kan agak imut, sekarang udah agak keriput sedikit. Kemudian S2 di As-Syafi'iyah, ya, Universitas Islam As-Syafi'iyah, jurusan pendidikan. Kalau di awalnya jurusan dakwah. Kemudian kegiatan sekarang mengajar dan menjadi pengelola di sebuah sekolah MAK Al-Uswah dan juga sama Ustadz Mumu Muhaimin. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini tema kita adalah terkait tentang krisis umat atau masalah krisis umat. Ada dua istilah dalam Islam atau dalam kehidupan kita, ada nama akhlak, ada nama adab. Seringkali ketika ditanya apa perbedaan akhlak dan adab, ya, banyak sekali yang memirip-miripkannya. Akhlak itu ya tingkah laku yang baik, adab juga tingkah laku yang baik. Saya membaca berbagai referensi tentang pengertian adab, itu banyak sekali. Ada perangai yang baik, kemudian adab itu asalnya mengajak makan-makan, gitu ya. Bahkan di dalam Islam, istilah pendidikan di awal-awal di zaman Nabi SAW, zaman sahabat, itu istilah pendidikan itu adalah ta'dib, bukan tarbiyah. Nah, kalau kita tarbiyah itu muncul di awal-awal abad 20, baru ada istilah tarbiyah untuk mendefinisikan pendidikan. Tapi nanti dalam Islam banyak sekali istilah pendidikan, ada tarbiyah, ada ta'dib, ada tazkiyah, ada ta'lim. Ya. Semuanya satu dalam kesatuan. Ya, tarbiyah itu bagaimana mengembangkan potensi manusia, akalnya, fisiknya, keilmuan. Kemudian taklim itu seperti kita ini, pengajarannya, teknisnya. Kemudian adab itu adalah proses penanaman nilai-nilai kebaikannya. Kemudian tazkiyah itu proses pembersihan jiwa. Jadi semuanya satu dalam kesatuan, tidak saling bertentangan. Kemudian kita harus memiliki titik terang apa sebenarnya beda akhlak dan adab. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kalau ada yang bisa tahu, maka boleh batal puasanya. Jadi singkatnya atau sederhananya bahwa akhlak itu adalah sifat. Ya, sifat yang baik. Sifat manusia atau karakter manusia. Di dalam Al-Quran banyak sekali karakter manusia secara umum, ada karakter orang beriman, karakter orang bertakwa, dan ada juga karakter orang munafik, bahkan orang kafir. Ya, kita sering dengar mengatakan bahwa si fulan orangnya baik, pemimpin adil, amanah, itu semua adalah akhlak. Dan Rasulullah SAW diutus di tengah kafir Quraisy untuk menyempurnakan akhlak. Kata sempurna berarti kafir Quraisy sebelumnya sudah ada akhlak. Itu orang kafir Quraisy, mereka sangat amanah. Di dalam sirah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dijelaskan, saking amanahnya digambarkan misal kita menitip sendal, hal yang remeh-temeh. Kita titip sendal kepada si fulan, kemudian si fulan nanti akan menjaga sendal ini kalaupun nanti nyawa taruhannya. Itu saking amanahnya. Kemudian mereka orangnya lembut, ya, suka berbagi. Itu kafir Quraisy itu suku-sukunya berlomba-lomba dalam menderma hartanya, menyambut tamu. Misalkan Bani A itu menyumbang air kardus 10. Itu nanti Bani B itu nggak mau kalah 20. Yang satu lagi nggak mau kalah 30. Jadi mereka memang sudah punya akhlak yang baik. Kemudian Rasulullah SAW datang kemudian menyempurnakan akhlak minimal 2. Ya, minimal 2. Pertama, menyempurnakan akhlak dalam artian agar membangun setiap kebaikan atas dasar tauhid. Saya kalau baik,
karena sifat dasar, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dicatat baik di hadapan Allah. Ya, banyak orang baik sekarang yang non muslim juga bahkan menyumbang hartanya miliaran untuk kemanusiaan. Tapi bukan karena Allah dan dia bukan muslim, maka zero, nol nilainya. Maka inilah yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana agar setiap kebaikan itu dibangun di atas landasan tauhid. Jujur karena Allah, berinfak karena Allah, membantu karena Allah, apapun niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyempurna yang kedua bermakna dulu orang kafir Quraisy itu di samping mereka melakukan kebaikan tapi juga melakukan hal yang buruk, akhlak yang buruk. Misalnya suka mabuk-mabuk, main perempuan. Bahkan sahabat itu kalau mau sholat itu mabuk dulu. Ya, makanya ayat tentang khomer itu turun 3 tahap. Enggak langsung diharamkan. Lihat mabuk, ini haram nih, neraka, enggak. Ya. Pertama ditanya gimana hukum khomer. Maka Allah menjawab, khomer itu di dalamnya ada manfaat dan ada mudaratnya. Tapi mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian turun lagi ayat berikutnya, para sahabat belum diharamkan minum, masih banyak yang minum. Jadi ada yang begitu mau sejam sebelum sholat minum, pas sholat itu sambil mabuk. Maka turun lagi teguran dari Allah. La taqrabus sholat wa antum syukaro. Jangan sholat sementara lagi mabuk. Kemudian nanti baru ketiga diharamkan total tentang minum khamar itu. Jadi intinya bahwa akhlak orang-orang kafir Quraisy dulu sudah ada. Kemudian datang Nabi untuk menyempurnakan bahwa kebaikan harus dibangun di atas tauhid dan kebaikan tidak diikuti dengan keburukan. Jadi yang buruknya harus dihilangkan. Sholat tapi juga korupsi. Nah, ini akhlak yang tidak baik. Suka berbagi tapi menyembah berhala. Nah, maka inilah yang dihilangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh lagi akhlak ya di dalam Al-Qur'an, yaitu akhlak orang beriman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan ilmu yang pertama diangkat oleh Allah di muka bumi ini adalah khusyuk. Ya, nggak tahu kita apakah hari ini merasakan kekhusyukan atau tidak. Ya. Saya mengutip penjelasan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa ada 5 tingkatan manusia dalam sholat. Yang pertama adalah tingkatan terendah. Dan golongan ini dikata oleh Ibnul Qayyim adalah golongan al-mufrid yang meremehkan. Siapa mereka? Mereka yang tidak memperhatikan kesempurnaan bagian lahiriah dalam sholat. Sehingga sisi lahiriahnya masih sangat berkurang. Seperti wudunya tidak sempurna. Kalau wudu kita nggak sempurna, maka sholat pun tidak sah. Pakaiannya tidak pantas, ala kadarnya saja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik ketika ke masjid. Itu sangat beda. Kalau kita pakai pakaian biasa, misalnya pakai kaos, cuman celana sholat, itu feel atau rasanya berbeda dengan kita menggunakan pakaian terbaik, ya, apalagi didahului dengan mandi misalnya, kemudian kita pakai parfum, itu kekhusyukannya lebih meningkat ketimbang kita berpakaian biasa-biasa saja. Kemudian selalu telat. Ya, selalu telat itu lahiriah. Maka orang-orang seperti ini kata Ibnu Qayyim adalah tingkatan orang yang sholatnya kelas rendah. Bahkan dia digelari dengan al-mufrid, orang yang meremehkan sholat.
Yang kedua, mereka yang sholatnya sudah baik secara lahiriah. Ya, pakaiannya udah bagus, tepat waktu, soft paling depan, gitu ya. Bahkan wudunya luar biasa sempurna. Tetapi batinnya masih melayang ketika sholat. Jasadnya di masjid, tapi pikirannya di pasar. Itu ya. Sholat, pikir, oh nanti bisnis saya gimana? Usaha saya gimana? Jadi yang dipikirkan dunia, masih melayang. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim, mereka yang secara lahiriahnya sudah sempurna, kemudian secara batinnya juga sudah mulai agak bagus. Jadi masih dia melawan ketidakkhusyuan. Dia sholatnya menghayal kemudian dihilangkan. Dia lawan. Dia berjihad melawan was-was setan. Begitu dia surah Allahu Akbar, ingat sesuatu yang bersifatnya duniawi, maka dia lawan kemudian kembali khusyuk lagi. Bahwa di hadapannya ada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kemudian didukung dengan memahami bacaan-bacaan sholat. Ya, sekarang banyak ya buku-buku yang seperti Tadabbur Sholat, Ibnu Abdul Barri, ya, bisa kita beli. Ada juga buku yang judulnya Tafsir Sholat. Itu menafsirkan dari gerakan, kenapa harus begini, apa maknanya, apa makna sedekap, kemudian Allahu Akbar maknanya apa, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Itu semua ditadaburi, dimaknai. Sehingga kalau kita faham maka menambah kehusyuan kita dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah mereka yang sempurna lahiriah dan sempurna dalam batinnya. Nah, ini udah tingkatan yang keempat, sudah luar biasa. Ya, khusyuk sekali. Dan tingkat yang kelima adalah yang paling super. Bahkan dia mampu meninggalkan raganya. Kita banyak ya membaca kisah-kisah para sahabat yang mereka dikena panah kemudian disuruh cabut ketika sholat. Kalau dicabut lagi nggak sholat sakit. Udah nanti cabut pas saya sholat. Begitu sholat dicabut nggak terasa. Bahkan Urwah bin Jubair, ya, anaknya Jubair bin Awam, itu ketika kakinya diamputasi, ya, itu dipanggil dokter, disuruh minum khomer biar agak mabuk. Dulu kan nggak ada bius. Kata Urwah, saya tidak mau ya meminum sesuatu yang haram. Kemudian dipanggil semua orang yang badannya besar untuk memegang, karena diamputasi kan pasti bergerak, pasti kesakitan, kemudian reaksinya dia akan bergerak. Kata Urwah bin Zubair, tidak perlu, cukup nanti kalau saya sholat kalian potong kaki saya. Begitu sholat dipotong, nggak terasa, tetap sholat. Selesai sholat dilihat kakinya baru pingsan. Nah, ini udah sholatnya tingkat tinggi. Kalau kita kan gatal dikit garuk. Ya. Namun yang saya membaca kemudian ada rasa takut. Pas sholat itu kok takut. Jangan-jangan saya golongan yang kedua. Kalau yang pertama kan ya alhamdulillah kita wudhu sempurna, semua lahiriah, ya kita bisa pakai pakaian yang bagus segala macam. Tapi yang kedua ini, kita sholat tapi sambil menghayal sesuatu yang di luar sholat. Kemudian saya baca lagi ya, mendalami, ternyata Nabi SAW beberapa kali ketika sholat, itu di depannya ada orang yang berpakaian, ada gambar-gambarnya. Kemudian membuat Nabi SAW itu terganggu. Berarti Nabi tidak khusyuk. Yang keempat, ya, dia melawan was-was. Bahkan di beberapa riwayat lagi misalnya, Nabi ketika sholat mendengar anak yang sedang nangis. Kemudian sholatnya dipercepat. Kemudian saya mengambil kesimpulan, kalau dalam sholat berjamaah, minimal tingkat paling tinggi adalah tingkat yang ketiga tadi. Ya, kita melawan was-was setan. Tapi kalau sholat sendirian, maka lebih rentan kita tingkat keempat dan kelima. Ya, kalau kita sholat sendiri itu lebih khusyuk tentunya.
Kalau sholat berjamaah memang agak susah. Mentok-mentok kita di tingkat ketiga. Ya, sempurna lahirnya, batinnya kemudian sambil berjihad melawan was-was. Kenapa? Mungkin terganggu dengan bacaan imam. Bacanya suaranya misal kurang bagus, panjang lagi. Kan ada begitu. Ini imamnya kapan berhenti ya? Yang kedua, imamnya membaca surat-surat panjang yang kita nggak paham. Dan itu tidak mendukung kehusuan kita. Karenanya para ulama kemudian menangis ketika membaca firman Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Di mana-mana saya mengajarkan ke anak-anak murid, kemudian kepada ibu-ibu, saya kebetulan ngajar ibu-ibu tahsin, bahwa setiap selesai perkumpulan jangan lupa doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kedua, setiap selesai melakukan ibadah jangan lupa doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena tidak bisa dipastikan bahwa setiap ibadah kita langsung diterima oleh Allah. Dibawa catatan amal baik kita oleh malaikat raqib. Belum tentu. Makanya sebagian ulama misalnya seperti Imam An-Nakhai itu setiap Kamis itu nangis terseduh-seduh. Ditanya sama istrinya, kenapa nangis bang? Kata dia, karena hari ini adalah hari pengangkatan amal. Saya tidak tahu bahwa apakah Raqib melaporkan amalku atau justru diabaikan, tidak melaporkan apa-apa. Nah, ini ketakutan para ulama sampai mereka menangis-nangis. Karenanya setiap selesai baca Quran, kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setiap selesai sholat, setiap selesai infak, selesai melakukan amal ibadah apapun, maka kita meminta kepada Allah agar kekurangan-kekurangan dalam ibadah itu dimaafkan, diampuni oleh Allah, dan Allah mencatat amal kebaikan kita. Itu sedikit tentang akhlak. Ya. Namun adab, inti adab adalah interaksi. Gitu ya. Adab itu intinya interaksi. Imam Bukhari misalnya menulis Adabul Mufrad, itu semuanya kalau kita baca itu soal interaksi. Ya, interaksi kita dengan orang tua segala macam. Kemudian Imam Ibnul Qayyim dalam Muqaddimah Adabul Mufrad itu membagi adab itu menjadi 3. Yang pertama adalah adab kepada Allah. Dan ini adalah puncak adab dalam Islam. Yang kedua, adab kepada Nabi SAW. Yang ketiga, adab sesama makhluk. Sesuai martabatnya. Bagaimana interaksi kita dengan seorang pemimpin, interaksi kita dengan seorang ulama, interaksi kita dengan orang tua, interaksi kita dengan anak-anak, itu semuanya diatur dalam Islam. Kemudian kata Ibnu Qayyim, dan ada waktu khusus dan tempat khusus yang memiliki interaksi khusus. Seperti masuk kamar mandi, tidur, bangun tidur, makan, minum, itu perlu ada interaksi khusus. Seperti masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Dulu ada nama ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ulama ini. Sufyan Ats-Tsauri. Tsaur itu artinya banteng. Ya, sejenis sapi itu ya, banteng. Kenapa kemudian namanya di akhir dengan banteng? Ternyata ketika beliau masih belajar, itu masuk masjid mendahulukan kaki kiri. Itu gurunya teriak, "Ya Tsaur, banteng." Ya. Dahulukan kaki kanan. Betapa tinggi sekali perhatian ulama-ulama terdahulu terhadap adab ini, interaksi ini. Maaf, waktu kita sampai jam 6. Oke. Profesor Nukaib Alatas itu pada tahun 1977 itu ada konferensi internasional di Mekah. Beliau mengatakan
bahwa masalah krisis umat Islam adalah loss of adab. Nah, ini masuk kepada judul kita. Sebenarnya judul ini adalah ungkapan para ulama bahwa masalah krisis umat Islam adalah loss of adab, hilangnya adab. Terutama adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di pondok pesantren dulu di Lombok, ya, pondok pesantren yang dituduh dengan teroris. Ya, jadi saya dulu pernah mantan teroris, Bapak Ibu. Ya, saya dulu pesantrennya jihadis. Ya, semangat perangnya tinggi. Jadi enggak ada yang kita takuti kecuali Allah. Sampai pernah kelahi sama brimob, kelahi sama tentara. Itu kakak-kakak kelas dulu. Karena memang di dogma bahwa syahid dapat 72 bidadari. Nah, itu yang kita cari. Ya, dogma-dogma seperti itu. Bahkan di pesantren saya dulu enggak ada bendera, itu togut. Itu ya, polisi itu togut. Bahkan kalau kita laskar itu latihan kayak tentara itu setiap jam 1 siang hari Rabu, itu kalau lari sambil mencaci SBY di zaman SBY. Ya, SBY, go gitu ya. Itu luar biasa. Sekarang saya menyadari wah betapa banyak dosa saya dulu. Kemudian saya ke Dewan Dakwah, kuliah. Ya, Masya Allah, ternyata dulu kita ilmunya sedikit sekali. Ilmu itu Bapak Ibu kalau kita semakin pelajari semakin merasa bodoh. Itu ya. Makin belajar kok makin bodoh gitu rasanya. Jadi kalau ada orang belajar makin merasa pintar berarti itu tingkatan paling bawah. Ya, kalau belajar kemudian rasa wah saya ini udah pintar, maka itu tingkatan paling rendah. Tingkatan yang paling tinggi adalah semakin dia belajar semakin merasa tidak ada apa-apanya. Sehingga dia sedikit berbicara, nggak berani komentar. Itu bedanya orang yang ilmunya dalam dengan ilmunya yang masih dangkal. Ya, saya masuk di mana ya mungkin masih belajar. Makanya posisikan diri kita ini adalah sebagai thalibul ilmi, ya, sebagai penuntut ilmu selama-lamanya. Kalau kita sudah merasa ulama, merasa orang ahli ilmu, maka ada rasa gengsi, bahkan mungkin kita nggak mau belajar sama orang yang lebih rendah dari kita. Itulah yang menjadikan Nabi Musa ditegur oleh Allah. Jamaahnya nanya, Musa siapa yang paling berilmu? Ya siapa lagi kalau bukan saya? Maka ditegur oleh Allah. Musa pergilah di antara 2 pertemuan laut. Di situ ada hamba kami yang punya ilmu yang kamu tidak miliki. Itu Khodir. Ya. Khodir itu ada yang membacanya Khidir, ada yang Khodir. Ya, dalam buku-buku yang saya baca itu lebih kuat Khodir. Dan Khodir ini ada yang bilang dia nabi, ada yang bilang dia hamba yang soleh. Seorang wali aja bukan nabi. Tapi ada sekarang yang mengatakan Khodir masih hidup. Ya, ada pemahaman bahwa Khodir masih hidup. Ya bebas saja sih, yang penting dasar ilmu. Kita kembali lagi bahwa Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa bahwa dia sudah punya keilmuan yang luar biasa. Ternyata ada orang yang lebih punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Karenanya Nabi Musa kemudian melakukan perjalanan yang begitu jauh dan lama untuk belajar kepada Khodir alaihissalam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam jadi pesantren tadi itu ya, saya mempelajari kitab Minhajul Muslim, itu pelajaran fikihnya. Ya. Minhajul Muslim itu ya lumayan, bahasa Arabnya begini, bahasa Indonesianya lumayan tebal. Kemudian di sekolah saya MAK Al-Uswa itu menggunakan Minhajul Muslim anak, ya, jadi simpel seperti ini. Jadi ini bagus untuk anak-anak kita, ya, atau cucu-cucu kita ya, untuk membeli kitab Minhajul Muslim anak. Sudah dipisah-pisah. Ada seri ibadah, seri fikih, ada seri adab, ada akhlaknya. Ditulis oleh seorang ulama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ulama yang sangat luar biasa. Di dalam bukunya itu, kitabnya Minhajul Muslim, itu mengungkapkan beberapa adab kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini menjadi fokus pembahasan kita. Jadi ada kepada Allah, beliau mengatakan yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatihi faminallah. Karena semua nikmat kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur. Bahkan Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan tentang takwa, salah satunya adalah ayyuskaro wala yukfar. Hendaknya Allah senantiasa disyukuri, jangan dikufuri. Kira-kira Bapak Ibu, nikmat apa yang mungkin bagi setiap orang tidak ada alasan untuk tidak bersyukur? Ya, ada satu nikmat yang siapapun tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Yaitu nikmat menjadi manusia. Bayangkan kalau misalnya saya ini ular kobra. Mungkin enggak Pak DKI mengundang saya. Jadi ceramah ular kobra. Atau Bapak Ibu misalnya jadi dinosaurus. Ya kan? Makanya dalam surat At-Tin ayat 4 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Di antara semua makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Maka dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Telah kami muliakan anak cucu Adam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami muliakan malaikat, jin. Yang ada adalah laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di daratan maupun di lautan. Jadi Allah memberikan sebagian hambanya ilmu pengetahuan yang luar biasa sehingga bisa mampu menciptakan alat transportasi yang luar biasa. Kapal, pesawat, mobil. Makanya ada ulama di Jawa, saya lupa namanya. Dia kalau mau makan itu pakai jas, pakai kayak mau kajian. Ketika ditanya, "Mbah, kenapa kok mau makan aja perlu rapi-rapi seperti itu?" Kata dia, "Saya tidak sedang menghormati makanan di depan saya, tapi saya sedang menghormati pemberi makanan ini." Coba kita bayangkan satu mangkok nasi itu kan prosesnya panjang. Allah hadirkan para petani ribuan untuk menanam. Hadirkan lagi ratusan orang yang punya keilmuan membuat traktor. Itu kan gak gampang, buat traktor itu kan gak gampang. Kemudian Allah hadirkan lagi manusia yang lain untuk diberikan ilmu tentang membuat giling. Giling heller, giling ya benar ya? Giling. Allah datangkan lagi ratusan orang untuk membuat obat pemberantas hama. Belum lagi kita kaji botolnya, itu kan membuat botolnya gak mudah. Mesin pembuat botolnya juga Allah hadirkan. Misalnya ginilah, ada presiden Amerika, Rusia, itu membuat suatu tempat tidur, yang kalau kita tidur situ, tiba-tiba semua penyakit hilang. Stroke hilang, diabetes hilang, itu alatnya canggih. Mereka membuat alat tersebut sampai 5 tahun. Hanya dibuat untuk Bapak Ibu. Kira-kira spesial enggak? Didatangkan jutaan orang untuk membuat satu alat, ya, yang alat ini saking canggihnya kalau kita tidur di situ langsung semua penyakit itu hilang. Diabetes, kemudian macam-macam. Tentu kita merasa dibanggakan, dibahagiakan, dimuliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala bentuk karomna tadi memuliakan manusia, bahwa Allah bergerakan semua jutaan orang hanya untuk mendapatkan semangkok nasi. Belum kita bahas airnya, belum kita bahas ikannya, ya kan? Yang membuat jaringnya Allah utus ilmunya untuk membuat jaring macam-macam.
maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Cukup kita sebagai manusia, tidak perlu nunggu bahagia baru bersyukur. Tidak perlu menunggu jabatan tinggi untuk bersyukur. Cukup menyadari bahwa kita ini manusia, maka kita sudah harus mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah ketika Nabi Nuh alaihi salam, kalau kita baca kisah Nabi Nuh itu sangat sedih sekali. Dakwanya selama 950 tahun, pengikutnya hanya 80-an. Berarti Nabi Nuh mendapatkan satu pengikut selama 12 tahun. Makanya kalau kita sekarang mendidik anak-anak, ya kan, baru sehari ya, udah kesel. Ini anak bandel sekali ya. Itu Nabi Nuh 950 tahun. Baru nanti kemudian dia minta azab kepada kaumnya. Bahkan dakwanya siang dan malam dalam surah An-Nuh, ya, siang malam. Kenapa di malam hari juga? Karena kalau kita sekarang malam hari itu karena diundang aja ceramah. Kalau Nabi Nuh tidak. Malam hari karena kalau siang hari begitu masyarakatnya melihat Nabi Nuh itu sudah enak gitu ya, jijik, gak mau ketemu, buang muka, pergi. Bahkan yang lebih menyakitkan adalah ketika Nabi Nuh berdakwah mengajak untuk menyembah Allah, itu mereka menutup telinga atau menutup wajahnya pakai bajunya. Bapak Ibu kalau nggak suka ceramah saya, kemudian berdiri pergi, itu masih oke lah. Tapi kalau saya lagi ceramah begini, Bapak Ibu semua tutup telinga ini. Itu menyakitkan sekali. Dan itu yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dia ke kanan untuk mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, istrinya ke kiri untuk mencaci maki Nabi Nuh. Itu suami saya itu orang gila tuh, nggak usah didengerin. Itu tambah lagi sakitnya. Tapi yang menarik adalah Nabi Nuh itu digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 3 itu adalah dia adalah hamba yang bersyukur, abdan syakuro. Aneh kan? Seharusnya Nabi Nuh itu digelari hamba yang sangat penyabar. Tapi digelari oleh Allah adalah abdan syakuro. Bahkan nanti ketika di padang mahsyar, orang semua datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Nabi Adam tolak. Kemudian datang kepada Nabi Nuh, ya, di antara kalimat manusia itu adalah wasammakallahu abdan syakura. Wahai Nuh, ya, kamu kan orang yang dinamai oleh Allah abdan syakura. Ya, kamu kan hamba yang syakura, itu udah ketingkatan syukurnya luar biasa. Dengan begitu ya kamu punya peluang untuk minta syafaat. Tapi Nabi Nuh kemudian juga tidak bisa. Pada akhirnya nanti Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa kemudian di deretan penderitaannya kemudian diberi gelar abdan syakuro? Ternyata Nabi Nuh alaihissalam, ya, walaupun hidupnya penuh derita, ternyata beliau selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam tafsir At-Tabari, ya, para ulama menjelaskan bahwa itu Nabi Nuh kalau makan, kata dia, alhamdulillah, Allah Maha Kuasa membuat saya lapar. Ketika sudah minum, alhamdulillah, Allah Maha Kuasa membuat saya haus. Ketika pakai baju, alhamdulillah, Allah Maha Kuasa membuat saya tidak berpakaian. Bahkan kalau dia setelah buang hajat, ya, buang air besar misalnya, dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah Maha Kuasa untuk menahan kotoranku di dalam tubuhku. Jadi ucapan-ucapannya itu kayak orang bersyukur, kayak nggak ada masalah. Tentu bagi Nabi Nuh alaihissalam, ya, tidak perlu kebahagiaan untuk bersyukur. Cukup dia merasakan bahwa dia seorang manusia, apalagi Allah memberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu menikmat menjadi seorang nabi. Ya. Nikmat menjadi seorang nabi. Karenanya nikmat yang terbesar yang kedua adalah nikmat menjadi seorang muslim. Bayangkan kalau kita hari ini seorang Nasrani, seorang penyembah berhala, menyembah patung, sapi,
Itu lucu ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan orang-orang yang menyembah selain Allah itu lucu iya dan sangat bodoh sekali. Dan itu kalimat-kalimat para nabi. Tetapi Allah menyelamatkan kita dari kelucuan dan kebodohan tersebut. Jadi hari ini kita menjadi seorang muslim. Kita lahir sudah menjadi seorang muslim tanpa kita memintanya. Dan menjadi seorang muslim adalah nikmat terbesar. Dan semoga Allah mengaruniakan kita surga tatkala kita memintanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan nanti orang-orang ya di luar Islam itu pada hari kiamat di dalam surah Al-Hijr Allah mengungkapkan bahwa mereka sangat menyesal. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi orang-orang kafir nanti mereka menyesal dan ingin menjadi seorang muslim. Karena kunci dari surga itu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak bermanfaat kunci ini kecuali dia menjadi seorang muslim. Sekarang orang bisa nggak mengucapkan itu? Ya, pemain sinetron itu, ya yang tokoh-tokohnya itu kan tidak banyak yang Islam, tapi mereka fasih sekali mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Tapi tidak bermanfaat kalau dia tidak masuk Islam. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diistiqomahkan oleh Allah dan kita meninggal dalam keadaan Islam. Itu yang pertama, ya. Jadi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kalau saya menyimpulkan bahwa cara mensyukuri nikmat Allah minimal ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga nikmat Allah. Allah kasih kita mata dan bisa melihat. Ada orang dikasih mata tapi nggak bisa melihat. Maka kita harus menjaga mata kita. Allah kasih kita akal. Kasih kita otak dan bisa berpikir. Ada orang yang dikasih otak tapi nggak punya akal, maksudnya tidak bisa berpikir. Ya, sekarang istilahnya apa? Kan nggak boleh bilang orang gila ya. OGD, OGJ ya. ya gitulah. Jadi makanya banyak istilah-istilah di Indonesia ini diperhalus, gitu ya. Misalnya pelacur itu diistilahkan apa? PSK, kupu-kupu malam. Aduh, itu kacau sudah. Karena bahasa itu peradaban. Jadi kalau bahasa kita udah diperkosa sedemikian rupa, rusak. Ya kan? Orang yang selingkuh apa? Pelakor, pencuri, koruptor, itu bahasanya keren-keren kan? Padahal penjahat semua, keren-kerenin bahasanya. Ya, makanya kita jangan tertipu dengan istilah-istilah. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah adalah satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, bagian dari adab kita kepada Allah. Yang kedua, singkat saja, kata Abu Bakar Jabir ini, merasa diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Hari ini kita kadang lebih takut sama CCTV ketimbang Allah. Lebih takut sama dokter ketimbang Allah. Lebih percaya dokter ketimbang Allah. Misalkan contoh, bahwa Nabi menyunahkan kita tidur posisi sebelah kanan. Sunahnya kan begitu ya, sebelah kanan. Kemudian tidur dalam keadaan mati lampu. Kita bilang, gelap, takut setan, ya kan? Ngapain, biasa aja lah. Begitu datang penelitian, ya ternyata orang yang tidur di bawah cahaya lampu itu rentan penyakit kanker. Nah, baru kita percaya, wah ini nih penelitian. Makanya bedanya ilmu dengan iman, kalau ilmu itu kita lihat, baru kita percaya. Tapi kalau iman, kita percaya, nanti kita lihat. Itu ya. Ilmu itu
tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi yang dilihat adalah pesannya. Kalaupun keluar dari orang-orang yang gak jelas misalnya, ya maaf bahasa saya, orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi dia mengeluarkan kalimat yang luar biasa, hikmah, maka kita wajib mengambilnya. Itu ilmu. Tapi kalau iman, tidak peduli pesannya, asal itu dari Allah dan Rasulnya, pasti benar. Ya, makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu kan semua orang meragukan ceritanya Nabi. Bahkan Nabi dituduh, makin gila nih Muhammad nih. Makin stres, makin aneh-aneh nih. Ada satu manusia yang kalau satu ini kemudian meragukan juga cerita Nabi Muhammad SAW, maka hancur dakwah Nabi. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi Abu Bakar. Ya, ini bisa kita baca dalam Mustafa As-Sibai, seorang ulama yang luar biasa ya dalam Sirah Nabawiyah, itu kecil sekali, ya bagus untuk kita baca. Datang kepada Abu Bakar, ditanya, Abu Bakar, coba sahabatmu itu loh, ceritanya aneh-aneh, masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke langit, balik lagi, cuma semalam. Kalau bahasa kita, gila nggak tuh? Ya. Di Tarikh Khulafa juga ya, Imam Suyuti menjelaskan. Kata Abu Bakar apa? Mas, kalau ada cerita yang lebih aneh dari itu, kalau yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, maka saya percaya. Keren kan ya jawabannya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu yang paling kuat imannya. Ya. Kepercayaannya, keimanannya kepada Allah dan Rasulnya sudah bukan 100% lagi, mungkin berapa juta persen. Yakin sekali. Maka orang-orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dalam melakukan kebaikan atau dosa itu mikir dua kali. Ya. Makanya orang-orang yang berbuat dosa, misalnya ada yang korupsi atau melakukan hal-hal yang buruk lainnya, maka ketika dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan tidak beradab. Tidak beradab kepada Allah. Jadi adab itu tidak hanya sebagai ada anak tiba-tiba lari depan kita, kamu ini enggak beradab. Dan adab yang paling tinggi adalah adab kepada Allah. Makanya itu yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya, jangan mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Adab itu kata Profesor Nukaib Al-Atas juga bisa dimaknai adil. Adil itu kan meletak sesuatu pada tempatnya. Ya, Allah itu kita posisikan sebagai Tuhan. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Banyak yang ngatur Tuhan sekarang ya. Tuhan diatur. Bahkan Fir'aun mengaku Tuhan. Di Indonesia itu lengkap, ada yang ngaku Nabi, ada yang ngaku Jibril, ada yang ngaku Tuhan. Pas ditanya, kenapa ngaku Tuhan Mas? Habis yang ngaku Nabi udah kebanyakan Pak. Yang ngaku Nabi sudah kebanyakan. Yang ngaku Tuhan belum, jadi saya ngaku Tuhan aja. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita memang jauh dari pengetahuan Islam. Makanya luar biasa, ya masjid apa ini lupa maaf. Az-Zumar ya selalu mengadakan kajian. Dan jarang saya lihat anak-anak muda. Ya paling satu ya. Nggak tahu anak-anak mudanya kemana. Dan semangat Bapak Ibu yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Itu Imam Ahmad itu begadang belajar. Itu ibunya sedih. Nah, kapan sih berhenti belajar nih? Ya fitrah seorang ibu kan pasti sayang sama anaknya. Kapan berhenti belajar nak? Kata Imam Ahmad, wahai ibuku tercinta, anakmu ini tidak akan pernah berhenti belajar sampai kedua kaki anakmu ini sudah menginjak di tanah surga. Jadi nggak ada istirahat. Oke, 1 menit lagi. Ya, mungkin ini saja pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan.
Ya, intinya atau kesimpulannya bahwa adab dan akhlak adalah sangat berbeda. Akhlak itu berkait karakter manusia atau sifat manusia, sementara adab adalah soal interaksi. Ya, interaksi kita dengan Allah, interaksi kita dengan Nabi SAW, interaksi kita dengan sesama manusia, sesama makhluk. Bahkan kalau kita menyembelih itu pisaunya harus tajam. Itu kan dibahas dalam kitab-kitab adab, bukan kitab-kitab akhlak. Ya, makanya tidak ada akhlak masuk kamar mandi, tidak ada. Karena akhlak itu menyangkut pribadi orang, karakter. Bisa karakter manusia individu, bisa karakter masyarakat. Jadi ada karakter misalnya pencuri, semua ada satu komunitas. Suka mencuri, suka bohong semuanya. Ya ada. Jadi itulah perbedaan akhlak dan adab. Kemudian adab ini bisa kita pelajari ya, untuk berikutnya bisa beli kitab Minhajul Muslim, itu lengkap sekali, yaitu ada adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab terhadap Quran, adab macam-macam, adab tidur, ya, adab makan, semuanya. Dan kalau kita perhatikan, setiap adab itu ada doanya. Betul Pak ya? Masuk kamar mandi ada doa, keluar kamar mandi ada doa, makan ada doa, setelah makan ada doa. Setelah saya pelajari, ternyata doa-doa tersebut itu mengajarkan kepada kita bahwa setiap detik kita harus ingat sama Allah. Itu ya. Harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di doa-doa tersebut mengajarkan bahwa semua yang kita pakai sekarang, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita rasakan, semuanya dari Allah. Yang kasih makan Allah. Ya, murid saya nanya, emang Allah ngasih kita makan? Saya bilang enggak. Itu kita bisa makan itu kan karena duit. Duit itu dicari. Allah kasih kita pekerjaan. Kita enggak bisa kerja kalau Allah enggak kasih kesehatan. Ya. Kalau dirunut, ya ujung-ujungnya semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini bersandar sama Allah. Allah lagi, Allah terus, dan Allah terus. Makanya dalam surat yang paling kita sukai ya, dan surat populer, ya, bahkan kita hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Takut saya nggak bisa jawab. Cukup ya Bapak Ibu? Cukup ya? Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang sifatnya mungkin seperti mengajari ya, atau ya merasa mengajari, tidak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah sampai akhir Ramadan ya. Terus kita melakukan ibadah, tilawah Quran, banyak istighfar, zikir pagi petang. Bapak Ibu kalau mengamalkan zikir pagi petang luar biasa. Yang saya tahu zikir pagi petang itu ada dua versi. Ya, ada versi Hisnul Muslim, ada versi Syekh Albana. Ya, Syekh Albana itu emang panjang sekali. Pokoknya Hisnul Muslim. Ya, ada sekarang buku kecil sekali, di situ lengkap zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang. Ya, luar biasa. Kalau kita amalkan zikir pagi petang, insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah. Dan semoga setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah. Catat ya, bahwa setiap selesai melakukan kebaikan, jangan lupa doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mungkin itu saja, mohon maaf lahir batin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.